الحبيب عبد الله بن حبان ومن عمرو هذا المسجد عبد الله في سفر وعلم والهدي الثانية خاصة أن وضع الشيخ وفر وبركاته وصلى من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala hujjatul islam nafa'allahu bih wa idza qanita fis sanah bi qamisin khashin wa fil yawm wal lailah bi raghifatin min al-khashkar lam yu'awwiska min al-halal ma yakfik fa innal halala katsir wa laysa 'alaika an tatayakkana batinal umur bal 'alaika an tahtarisa min kulli ma ta'lamu haraman aw tadunhu dhannan hasala min alamatin najisatin makrunatin bil mal. Intaha. Wa idha haka fi nafsika syai'un faminal wara ijtinabuhu wa in ahallahu dhahirul ilim fa innal ithma ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadr wa in aftakal muftun kama qala sallallahu alaihi wasallam wa hadha khasun biman lahu qalbun mustanir wa fi janibil kaf dunal akhid ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih dalam pembahasan hidup sederhana di atas dunia. Qala hujjatul Islam. Berkata hujjatul Islam, yang dimaksud di sini adalah Imam Al-Ghazali. Nafa'allahu bih, semoga Allah memberikan manfaat berkat Imam Ghazali. Wa idza gani'ta fis sanati wa idza gani'ta fis sanati bi qamisin khashin, dan jika kamu itu merasa cukup dalam memenuhi kebutuhan kamu setahun dengan satu gamis baju yang kasar, maksudnya yang biasa, bukan yang halus. Wa fil yaumi wal lailati bi raghifin, dan dalam setiap satu hari satu malamnya dengan 2 potong roti, makan 2 kali, minal khashkar, dari gandum biasa, bukan yang kelas tinggi, lam yu'wizka minal halal, maka tidak membuat kamu susah untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ma yakfika, apa yang mencukupi daripada kebutuhan kamu tadi itu. Fa innal halala katsir, maka sesungguhnya halal itu sebenarnya banyak. Wa laisa 'alaika an tatayaqqan batinal umur, tidak wajib bagi kamu untuk harus yakin sampai seteliti-telitinya urusan tadi itu, sampai terlalu mendalam, enggak. Bal 'alaika an tahtazriz min kulli ma ta'lamu haraman, tapi wajibnya kamu adalah untuk menghindar dari segala yang kamu ketahui haram jelas, au tadunnuhu dhannan, atau ada prasangka, hasala min alamatin najizah magrunatin bil mal, yang memang ada tanda tidak beresnya, tidak haramnya, tidak halalnya harta tadi itu yang kamu dapatkan. Manusia itu bisa mendapatkan rezeki haram itu sebenarnya bukan karena kebutuhan. Asal mau untuk cari kebutuhannya gampang kok. Kata seorang bernama Sumaid bin Ajlan, innama batnuka yabna Adam shibir falima yudkhilukan nar.
Perutnya kamu ini cuma 1 jengkal. Itu babat, lambung, ususnya. Kok bisa masukkan kamu ke neraka itu loh? Artinya kebutuhan kamu nggak banyak. Beberapa potong roti cukup. 1 piring nasi cukup. Kok bisa kamu korupsi miliaran itu loh, kok bisa? Kok bisa kamu itu menipu, punya utang sampai puluhan miliar itu kok bisa? Kok bisa kamu itu sampai utang bunga atau ngerentenkan duit kok bisa? Padahal kalau untuk kebutuhan, anggap setiap tahun ganti baju, sarung yang biasa. Jangan yang kelas tinggi, yang biasa. Setiap tahun ganti baru. Makan 2 kali, anggap 3 kali sudah. Insya Allah kerja apapun bisa, gampang cari rezeki halal. Lah kok bisa kebutuhannya sedikit, kok sampai nipu sana, nipu sini miliatan, kok bisa? Kemana itu semuanya? Kok bisa masuk neraka kamu itu? Padahal kamu itu sedikit kebutuhannya. Hah? Karena itu sebenarnya yang membuat manusia selamat tadi itu adalah sifat gona'ah. Sifat gona'ah itu sifat nerima dengan bagian rizki yang udah dibagi oleh Allah. Kita ini belum wujud udah dibagi rizkinya, Pak. Kita ini sebelum wujud udah dibagi rizkinya. Kalau udah bagian Anda nggak mungkin bisa diambil sama orang lain. Kalau bagian orang lain, apapun usaha kamu nggak mungkin akan kamu bisa rebut. Karena itu jangan terlalu kamu tadi itu terburu-buru di sini. Karena itu ada satu hadis Rasulullah ya, yang perlu kita camkan baik-baik. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada para sahabat, man yakhud anni haula'il kalimat faya'mal bihin, au yu'allim man ya'mal bihin. Siapa ya yang mau tak ajari beberapa poin, beberapa kalimat dan mengamalkannya, dan juga mengajarkan kepada orang yang mau mengamalkan. Ya tentu mau, para sahabat mau. Abu Hurairah menyatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Lah dengarkan baik-baik, Anda mau nggak ini kalimat ini? Ini kalimat paling penting. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tangan Abu Hurairah, fa'akhadha biyadi, diambil tangannya Abu Hurairah, dihitungkan dengan tangannya Abu Hurairah, 1, 2, 3 begitu. Pertama, ittaqil maharima takun a'badan nas. Iling-ilingan lagi. Pertama, hindarilah hal-hal yang haram, kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Orang yang paling ibadah kepada Allah itu bukan yang wiritannya yang paling banyak. Orang yang paling ibadah kepada Allah itu bukan berarti yang sejadahnya yang paling tebal, tasbihnya paling panjang. Yang paling jauh dari haram itulah orang yang paling ahli ibadah kepada Allah. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Hindarilah yang diharamkan oleh Allah, maka kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah kepada Allah. Allah enggak mewajibkan kamu sholat banyak, enggak, 17 rakaat tok yang wajib. Kalau mampu tambah, boleh dengan yang sunnah.
Jangan kamu sunnahnya banyak sampai ratusan rakaat tapi makanannya haram. Allah itu cuma mewajibkan puasa Ramadan aja. Boleh tambah yang sunnah. Puasanya ditetek. Puasa terus. Tapi doyan haram. Orang yang ibadah kepada Allah, paling ibadah kepada Allah yaitu adalah paling jauh daripada yang haram. Giling-gilingan nih. Ini yang pertama. Yang kedua, dihitung. Wardha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah kamu dengan apa yang telah Allah bagikan daripada rizki, maka kamu menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya itu bukan yang paling banyak duitnya, Pak. Banyak duit tapi melarat kadang-kadang. Orang yang paling kaya hatinya merasa cukup dengan Tuhannya membagikan rezeki. Apa sih yang tidak dikasih sama Allah kita ini? Mata kita tidak dibutakan oleh Allah. Telinga kita tidak ditulikan oleh Allah. Kaki kita tidak dilumpuhkan oleh Allah. Kita dikasih sehat kalau jantung Anda aja geraknya lambat, udah ngos-ngosan nanti. Atau geraknya cepat, pingsan kamu. Kamu dikasih sehat oleh Allah apa? Yang membuat kamu tadi itu keburu-buru, pingin beli mobil mewah, sampai nipu sana nipu sini. Kenapa apa yang membuat kamu terburu-buru kepingin buat rumah yang megah, sampai melakukan cara kerja yang haram? Apa? Semuanya udah dijamin rezeki kok sama Allah. Udah dijamin, udah dicatat rezeki. Sekarang saya mau tanya. Coba ente jawab sendiri dah. Kalau Anda telat makan 1 hari 1 malam, masih bisa hidup nggak? Bisa kan? Telat minum 1 hari 1 malam, masih bisa hidup. Tapi kalau telat nafas, telat ambean, 10 menit deh bisa hidup. Tapi bagaimana kamu yakin saya semenjak masih ditakdir masih hidup pasti saya masih bisa bernafas? Kalau sudah habis bagian nafasku, ya udah mati aku. Yakin kamu? Kenapa untuk urusan makan dan minum kamu terburu-buru, seakan-akan dengan cara yang tidak benar itu, kalau nggak pakai cara itu nggak dapat rezeki. Padahal kebutuhan nafas, keperluan nafas lebih daripada kebutuhan makan dan minum. Bisa kamu tawakalkan kepada Tuhan kamu. Oh boleh mangan ndak iso tawakal. Kenapa kalau urusan pakaian ndak bisa tawakal? Kenapa kalau urusan kendaraan nggak bisa tawakal? Kamu kira kalau kamu menjadi hamba Allah yang takwa pasti melarat? Kamu kira kalau kamu takut haram, tidak berbuat yang haram, kamu nggak dapat rezeki yang banyak? Siapa bilang? Ada jaminan dari Tuhan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap masalahnya. Ada solusi dan rizkinya tanpa diperhitungkan, artinya tanpa susah payah. Jaminan daripada Tuhan. Enggak. Ini kalau nggak gini nggak dapat anak bagian. Keliru. Justru kalau kamu gitu, ntar lagi tumpes kamu. Ntar lagi kamu akan jadi bawa masalah besar. Akan mendapatkan masalah besar. Keliru. Wardha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah dengan apa yang telah Allah bagikan daripada rezeki, maka kamu menjadi orang yang terkaya, kata Rasulullah. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Enak ini. Semuanya dari Nabi itu sudah hebat. Wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Berbuat baiklah terhadap tetangga kamu.
maka kamu menjadi orang yang sempurna imannya. Orang yang sempurna iman itu, saudara, bukan orang yang terkenal, orang yang sama tetangga baik. Coba kalau ada rezeki lebih, tetangga dikasih. Saya masih ingat dulu itu di kampung-kampung itu banyak pohon-pohon. Kalau sudah belimbingnya tadi itu banyak keluar, dinteri tetangganya belimbing. Kalau buah mangganya yang panen dinteri, tetangganya buah-buah mangga. Sampai belimbing wolo dinteri. Masih ingat saya dulu itu. Jarang orang beli tuh. Minta belimbing wolo, kasih. Minta jeruk purut, kasih. Minta jeruk pecel, kasih. Saiki gak ono sing terenter. Nggak ada yang ngetok rumah sales. Nggak ada orang anter-anteran, itu nggak ada. Dulu itu hebat, itu orang-orang banyak, orang-orang sempurna imannya. Wa ahsin ila jarik takun mu'minan. Yang baik sama tetangga, sempurna imannya kamu. Orang dulu itu Pak, saking jaganya sama tetangga, kalau ada makanan yang enak, nggak cukup kalau dibagikan sama tetangga, dikunci rumahnya semuanya, anaknya suruh makan di rumah. Kalau sekarang Anda, anaknya bawa apel, dia kaya, keluar. Anak tetangganya lihat apel nangis, Bu, belikan apel. Apel, nak. Kayak mangan es karak. Lah, akhirnya anaknya nangis nuntut kepada orang tuanya, ini bagian mengganggu tetangga. Lah kalau sekarang lebih daripada itu, wow, makannya di rumah cuma kulite metu kabeh. Kata Nabi SAW, idza tabakhti margatan fa'akthiri ma'aha. Kalau kamu tadi itu membuat kuah yang banyak ya, airnya. Kenapa? Kalau nggak bisa ngenteri dagingnya, minimal kuahnya. Kalau ini nggak, baunya aja yang dikirim. Ahsin ila jarik takun mu'minan. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Baik. Yang keempat. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslima. Cintailah hal yang baik terjadi pada orang lain seperti kamu cinta terjadi pada diri kamu, maka kamu menjadi orang muslim sejati. Kira-kira kamu dikasih duit 1 juta, seneng nggak? Seneng. Kalau temen kamu yang dikasih 1 juta, kamu enggak? Kalau kamu seneng terjadi itu kebaikan kepada saudara kamu seperti senengnya kepada diri kamu, kamu orang muslim yang hebat. Waduh, yang dapat hadiah tetangga, nah mudah-mudahan tabrakan. Ini bukan muslim beneran ini. Orang muslim itu seneng dengan kebaikan yang yang didapatkan oleh saudaranya seperti terjadi pada dirinya. Alhamdulillah, kamu dapat hadiah, kamu dapat rezeki banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah toko kamu laris. Alhamdulillah, walaupun saya nggak laris, nggak apa-apa. Daripada jadi orang munafik ente, jadi orang muslim yang beneran. Kamu tercatat jadi muslim sejati. Kenapa? Karena kamu menjadi orang yang senang terjadi kebaikan pada saudara kamu seperti terjadi pada diri kamu. Jadi kalau ada orang lain yang sukses, senang dia, itu muslim beneran. Tapi kalau ada yang maksiat, nggak senang. Nggak ada orang muslim itu saling hasut-hasutan. Nah, ini babnya lain. Ini bab gona'ah. Saya teruskan aja. Yang keberapa sekarang? Pesan Nabi. Yang kelima. Ya. Wala
tuksirid dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa. Jangan banyak tertawa karena sesungguhnya banyak tertawa itu membuat hati mati. Cobalah, ini urusannya serius loh kamu ini. Kamu itu hidup di dunia ini urusannya serius. Dengarkan baik-baik. Sebentar lagi yang kamu alami antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Setelah itu yang kamu alami antara kuburan kamu adalah kuburan nikmat atau kuburan azab. Setelah itu timbangan amal kamu antara berat kebaikannya, ringan dosanya atau sebaliknya. Berat dosanya, ringan kebaikannya. Setelah itu kamu antara mendapatkan ridha Allah dan rahmat Allah atau mendapat murka Allah dan laknat Allah. Setelah itu kamu antara mendapatkan buku laporan terima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Setelah itu antara kamu menjadi penghuni surga atau penghuni neraka. Serius loh. Saya mau tanya, kalau Anda misalnya ada di pengadilan antara vonis mati dan bebas, gemeter enggak kira-kira? Ngakak-ngakak kamu? Enggak, minta selamat ya Allah, minta selamat ya Allah, minta selamat ya Allah, minta selamat ya Allah. Begitu seharusnya Anda yang hidup, aja nguyudo. Kamu itu antara husnul khatimah dan su'ul khatimah, nangis, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Kalau kelihatan orang di kubur atau jalan ada di kuburan, dia minta, ya Allah, Allahumma sallimni min adzabil qabr. Begitu. Kalau kelihatan kiamat, ya Allah, Rabbi hasibni hisaban yasira wa adkhilna jannah bighairi hisab. Kalau mengenang neraka surga, Allahumma nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Begitu. Ini serius lah Anda nih hidup ini. Serius sebentar lagi ini masalahnya gede-gede, jangan banyak tertawa. Ya bukan berarti kamu ketakutan, tidak. Namanya orang berharap itu Pak, ya harus usaha. Saya gambarkan. Anda naik pesawat. Anda naik pesawat, tujuan ke Jakarta. Ada di situ apa yang kamu harapkan? Bisa kamu apakah kamu hanya tertawa? Anda minta selamat, ya Allah, minta selamat. Apalagi ada goncangan, gerutak. Ya Allah, nas'aluka salamah, afiyah. Sampai selamat, alhamdulillah. Kalau sudah sampai, alhamdulillah, seneng enggak apa-apa tertawa. Begitulah juga dalam kehidupan ini. Maksiat, dosa, tertawa. Ini mati di muka kamu antara husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kalau sudah matinya husnul khotimah, guyu wedok kan. Belum sampai tujuan masih. Jangan banyak tertawa. Boleh tertawa tapi jangan terlalu sering. Karena itu ketika Rasulullah menemui beberapa orang banyak tertawa, kata didekati sama Nabi, "Lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsira." Kalau seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kamu belum pernah ngelihat neraka, aku ngelihat neraka. Kalau kamu belum pernah ngelihat bagaimana azab Allah, aku ngelihat azab Allah. Kamu belum pernah melihat bagaimana Israel mencabut nyawa, aku melihat bagaimana Israel mencabut nyawa. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nggak mungkin kamu akan banyak tertawa, pasti kamu banyak menangis. Karena itu hadirin, kita ini hidup di dunia jangan guyu tok. Kadang-kadang majelis ndolek sing paling lucu. Ini apa-apaan, ini kita ini kepingin ada yang membuka hati kita. Udah banyak yang melupakan kita, saudara. Yang kita tayangan televisi yang kita lihat, hampir semuanya membuat kita lupa kepada Allah. Alhamdulillah TV 9 bisa menayangkan pengajian-pengajian, mudah-mudahan insya Allah tambah maju, tambah banyak tentunya insya Allah tayangan-tayangan agamanya, tayangan-tayangan yang positifnya insya Allah. Apa yang kita lihat? Penampilan bintang film, penyanyi,
Yang ada yang membuat kita ingat kepada Allah jarang. Guyon tok. Kemudian kalau kita mau dengarkan radio, isinya dangdutan tok. Pengajian jarang. Alhamdulillah di Pasuruan ada suara nabawi, ada di beberapa daerah, Masya Allah, ada Darul Mustafa, ada Dakwatul Mustafa, ada Ahbabul Mustafa, ada Siddiq yang kerjasama dengan kita. Masya Allah, mereka juga menyambung pengajian kita malam Sabtu. Alhamdulillah masih ada. Tapi hampir kebanyakan begitu. Apalagi kalau baca koran, tukaran tok di sini. DPR ambil pemerintah tukaran, ndak mari-mari. KPK ambil polisi tukaran, ndak mari-mari. Tukaran tok melebihan, kapan damai? Ini negara apa? Negara tukaran tok iki. Lah kalau yang ngatur negara tukaran ini ya opo dadi ini negara iki? Subhanallah, ini yang ada sekarang. Yang ada sekarang ini. Subhanallah. Kalau dulu itu Pak, yang diadili itu maling, rampok, saya ndak, menteri, sing diadili, menteri keuangan diadili, polisi diadili, saya iki KPK diadili, iki apa iki? Ndak aman sudah sekarang ini, apa kalau model sudah begini nih? Lagi itu loh. Semua hal-hal yang itu banyak melupakan pada Allah, ngundang pengajian sing ngakak dok. Pak, sampai ndak kalau kepingin ngakak ndak usah ngundang ulama sudah. Nyuluh wong kon ngitik-ngitik ngakak terus kon. Oh no, maning. Pengajian hanya tertawa isinya. Cari yang bisa mengobati hati. Kembali kepada masalah al-qanaah. Nerima dengan rizki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, seorang sahabat. Sahabat ini menyatakan gini, "Ma min yaumin illa wa malakun yunadi." Kalau sahabat yang ngomong itu ya sumbernya dari Nabi ya. Ya udah ngarang mereka. Tidak ada satu hari pun berlalu kecuali ada malaikat yang mengingatkan kepada manusia. Qalilun yakfik khairun min katsirin yutghik. Sedikit tapi cukup untuk keperluan kamu, itu lebih baik daripada banyak membuat kamu tadi itu zalim, membuat kamu itu lupa kepada Allah, membuat kamu itu maksiat kepada Allah, membuat kamu itu jauh daripada ajaran Allah. Wis pangan, wis tempe penyetiku tak pangan. Kalau kamu itu hati kamu ridho, nikmat, walaupun sate tapi kembung. Karena itu udahlah, jadi orang yang qanaah itu akan nikmat jadinya. Ada beberapa qasidah Al-Habib Abdullah bin Haddad saya ingin terjemahkan di sini, letterlek aja. Camkan baik-baik. Nikmat ini qasidah ini. Kalau kita mau mencermati ini, insya Allah kita ini tidak banyak sumpah hidup di dunia ini. Ilzam bab rabbak watruk kulladun was'alhu salamah min daril futun. La yadhigu sadruk fal hadith yahun. Allahul mugaddir wal alam syu'un. La yakthuru hammuk ma guddir yakun. Lazimi pintu Tuhan kamu, lazimi sholat, lazimi baca Quran. Watruk kulladun, tinggalkan segala urusan yang remeh-remeh. Duduk jagongan, PlayStation, main kartu, urusan-urusan itu tinggalkan semuanya. Lazimi bab Tuhan kamu, ibadah kepada Tuhan kamu. Bukan saatnya lagi kamu itu menjadi orang yang kecanduan sepak bola, kate mati.
Watrukul ladun, urusan yang remeh-remeh, main-main itu tinggalkan. Lazimi pintu Tuhan kamu, sholat, baca Quran, berzikir. Was'alhus salamah min dal futun, minta selalu selamat kepada Allah dari tempat yang banyak fitnahnya, yaitu dunia ini. Banyak fitnah, banyak gangguan, banyak tipuan, banyak rayuan, kekayaan, jabatan. La yadik sodruk fal hadith yahun. Jangan sampai sempit hati kamu. Semua kejadian ini, kalau hati kamu itu luas, akan menjadi enteng. Rumah kamu gede, jangan jadi sempit hati kamu. Jadikan hati kamu itu luas. Kamu akan bisa menikmati di rumah yang gede tadi itu. Tidurnya kamu di atas papan. Jangan kamu jadi sempit hati kamu. Kamu kalau hatinya luas, kamu pulas tidurnya di atas papan. La yadik sodruk fal hadith yahun. Allahul mugaddir wal alam syu'un. Allah yang pentakdir semuanya ini. Alam ini semuanya ikut dengan perintah Tuhannya. La yaktur hammuk. Jangan banyak sumpek. Jangan kamu banyak sumpek. Maguddir yakun. Apa yang sudah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Pasrah aja sama Tuhan. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak. Wat tadbir aidan washhad man barak. Maulakal muhaimin innahu yarak. Fawidluh umurak wahsin fid dunun. La yaktur hammuk ma quddir yakun. Kecerdasan kamu, usaha kamu taruh di belakang. Jangan mengandalkan kecerdasan dan usaha. Rencana-rencana terlalu panjang, tinggalkan juga. Terus fokus, siapa menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan kamu? Maulakal muhaimin innahu yarak. Tuhan kamu Allah yang selalu melihat kamu. Tuhanmu Allah yang memelihara kamu. Bagaimana kamu waktu masih kecil? Bisa kamu usaha makan? Bagaimana ketika kamu masih bayi? Bisa kamu usaha? Coba lihat siapa menciptakan kamu. Allah yang selalu memperhatikan kamu. Fawidluh umurak. Serahkan urusan kamu kepada Allah, pasrahkan. Dan husnudzan, prasangka baik terhadap Tuhan. Insya Allah anak akan diperlakukan baik dengan Allah, dijaga oleh Allah. Layak turhambuk, jangan banyak sumpek. Ma quddir yakun. Semua yang ditakdir Allah itu pasti terjadi kok. Enak ya? Tak terus no, biar adem mati ini. Lawalim wa kaif qawlu dhil hamak ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qaddar kulla syai' bihaq. Ya qalbi tanabbah watrukil mujun la yaktur hammuk ma quddir yakun. Pertanyaan, kenapa? Bagaimana? Ini ucapan bukan orang cerdas, orang bongol. Untuk urusan itu semuanya kembalikan kepada Tuhan, selesai. Kenapa anak saya mati duluan kok enggak saya? Loh. Kenapa saya kok gagal? Ini omongan orang yang bodoh. Ini orang yang ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Ini orang menentang Tuhannya yang menciptakan dia. Ini orang menentang keputusan Tuhannya, takdir Tuhannya. Padahal semuanya terjadi pasti dengan takdir Tuhannya. Karena itu, wahai hati, sadar. Jangan kamu mau menjadi orang yang dilupakan dengan menjadi panik, bingung, sampai akhirnya protes sama Tuhan. Watrukil mujun, la yaktur hammuk. Jangan banyak sumpah, semua takdir Allah pasti terjadi. Gadda min ta'ala birrizqil gawam fil kitabil munzam nuralin anam farridha faridha was-sakhat haram wal ganu' rahah wat tama' junun la yaktur hammuk ma quddir yakun. Allah sudah menjamin rizki manusia di kitab yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, Taurat, Injil. Wis dijamin, rizki itu sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Rizki semuanya udah dijamin rizkinya oleh Allah. Kok ente cacing aja dijamin rizkinya? Baca
kitab Al-Quran, cahaya bagi manusia biar terang hati. Karena itu ridha dengan takdir Allah itu hukumnya wajib. Protes tidak setuju dengan takdir Allah itu hukumnya haram. Orang yang ridha pasti tentram hatinya. Orang yang tamak, serakah, enggak dia ridha dengan takdir bagian rezekinya, dia orang yang gila, saudara. Orang yang enggak waras, hartanya orang miskin diambil, hartanya rakyat diambil, peres sana peres sini. Layak turhamuk, jangan banyak sumpek di dunia. Magudir yakun, yang udah ditakdir oleh Allah pasti akan terjadi. Anta wal khalaik kulluhum abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Hammuk waqti mamuk wayhak ma yufid. Al-gada tagaddam faghna bis sukun. La yaktur hammuk ma guddil yakun. Kamu dan makhluk yang lainnya satu. Semuanya hamba Allah. Kamu, sapi, gajah, macan, ikan, semuanya hamba Allah. Tuhan kita berkehendak semaunya dia, bukan semaunya kamu. Saya kenapa begini? Ada apa nanti kenapa begitu? Kamu dikehendaki Tuhan kamu, ya udah. Tuh ikan di laut semuanya dikasih rezeki oleh Allah, lebih banyak daripada manusia yang ada di bumi. Semuanya dapat rezeki oleh Allah Taala. Ada apa bingung ente? Karena itu semangat kamu, pikiran kamu, sumpeknya kamu tidak memberikan manfaat sama sekali. Ojo dipikiri. Ma yufid. Al-qadha taqaddam. Takdir Allah sudah mulai dahulu kala sudah ditentukan. Faqdamis sukun. Karena itu manfaatkan, ambil kesempatan untuk menjadi orang yang tenang dan tentram hidup di atas dunia ini, tidak gelisah, tidak panik. Ma layak turhamuk ma guddir yakun. Jangan banyak sumpek, apa yang sudah ditakdir Allah pasti terjadi. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Yang sudah ditentukan oleh Allah untuk selain kamu enggak mungkin akan sampai kepada kamu. Walladzi gusimlak hasilun ladaik. Yang sudah ditentukan Allah untuk kamu pasti akan sampai kepada kamu, nggak ada yang bisa menghalangi, nggak bisa ada yang berebut. Kalau begitu apa tugas kita? Fastaghil bi rabbik walladzi 'alaik. Karena itu sibukkan untuk ibadah, selalu mengingat kepada Tuhan kamu dan melaksanakan kewajiban kamu, kewajiban Tuhan kamu dengan sebagus mungkin. Fi fardil haqiqah wa syar'il masun, dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kamu. Tutunya doai. Syar'ul Mustafa al-Hadi al-Bashir Khatmil Anbiya al-Badril Munir sallallahu alaihi ar-Rabbul Qadir Marihus Sabah Maladil Wusun. Syariatnya Nabi Muhammad dijaga, laksanakan wajib, syariatnya Nabi Muhammad ditaati, tenang, jangan banyak sumpek, yang ditakdir oleh Allah pasti akan terjadi. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesadaran, Allah buka hati kita, dan mudah-mudahan insyaallah semua yang bergabung dalam majlis ini Allah berikan keselamatan, semua yang mendukung majlis ini Allah berikan kesuksesan, dan mudah-mudahan insyaallah TV 9 juga menayangkan pengajian lebih banyak lagi, manfaat kepada umat Islam khususnya dan seluruh umat manusia pada umumnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. La ilaha illallah.